Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Esa? Alhamdulillah, Pak Rian, Pak Dimas. Ini jam dinas Pak ya? Ya, jam dinas. Oke, jam dinas apa tidak mengganggu saat pembelajaran di sekolah mungkin Pak? Alhamdulillah kebetulan tidak ada jam, Pak. Oh, Alhamdulillah Ya. kalau gitu. Jadi kegiatan hari ini sudah tahu nggak Pak ya? Iya, sudah tahu. Yaitu terkait coaching. Di mana nanti Pak Esa akan melakukan coaching dengan coaching. Salah satunya yaitu Pak Esa nanti sebagai coaching harus mengetahui indikator-indikator yang perlu Pak Esa harus kuasai sehingga nantinya bisa berjalan baik dengan coaching. Jadi yang saya tanyakan kepada Pak Esa di sini adalah apa yang dapat proses pengembangan apa yang ingin Bapak lakukan sebagai coach untuk melakukan dengan coaching? Saya, Pak, akan mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan penuh. Mendengarkan. Ya, jadi penuh. saya akan mendengarkan proses cerita kucing tersebut sehingga kucing merasa nyaman dan akan menceritakan secara leluasa seperti itu. Oke, jadi itu ya salah satunya yang akan dikembangkan adalah mendengarkan secara seksama kepada kucingnya. Kemudian bagian mana yang menurut Pak Esa itu dianggap penting atau secara spesifik untuk melakukan apa namanya terkait kucingnya dalam kompetensi itu sendiri? Ya, tadi yang saya sampaikan tadi Pak, ya mendengarkan aktif supaya bisa mengerti potensi sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kucingnya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Oke. Kita tetap menggunakan alur tirta ya Pak ya sebagai apa namanya sebagai panduan agar nanti pelaksanaan coaching berlangsung dengan baik. T-nya yaitu tujuan, kemudian I-nya adalah identifikasi, kemudian rencana aksi, dan terakhir adalah tanggung jawab. Jadi saya berharap nanti pada saat coaching berlangsung Pak Esa dengan coachingnya juga menggunakan alur tirta agar tercapai suatu indikator. Iya Pak, siap. Nah, kemudian indikator apa yang perlu kita kembangkan dari tujuan pengembangan tersebut? Indikator yang ingin saya kembangkan yaitu selain mungkin dari kesadaran apa namanya memperhatikan penuh, yaitu selain memperhatikan penuh, Pak, dengan teknik rasa mungkin. Ya, teknik rasa kan kita bisa misalkan memposisikan diri sebagai dirinya atau yang sebagai kucing seperti itu. Jadi kita bisa merasakan apa yang dirasakan kucing dan kita bisa menuntun kucing untuk mencari solusinya. Baik, mungkin itu saja Pak. Pelaksanaan coaching akan saya lakukan observasi nantinya Pak Esa dengan rekannya. Saya berharap nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Terima kasih Pak Esa ya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan belajar lebih jauh tentang penanganan anak inklusi Pak di PM. Apa kabar Bu Eni? Alhamdulillah Pak. Ini ada sedikit beban Pak. Mau cerita kan jenengan sebenarnya. Oh iya, mumpung santai ya. Ya, mumpung waktu istirahat ya Pak ya. Enggak apa-apa ya Pak ya. Jenengan ada waktu ya Pak. Ada waktu, saya kebetulan ada waktu. Saya juga santai. Ada apa? Ya apa? Permasalahan apa? Ya gini Pak. Saya kan saat ini mengajar di kelas 6 ya Pak ya. Di kelas baru, di tahun ajaran baru. Kaget saya Pak. Loh kok ada murid saya ini enggak bisa baca Pak. Nggak bisa baca, nggak bisa menulis, nggak mau apa-apa Pak. Saya aja omong diam saja, saya bingung gitu loh Pak. Iya, padahal kelas 6. Kelas 6 ya, yang seharusnya ya sudah bisa baca. Iya, harusnya sudah lancar membacanya itu. Saya juga pernah dengar dari guru-guru seperti itu. Pas sekarang dia sudah kelas 6, kaget saya. Loh, murid saya kok ada yang seperti ini, seperti itu Pak.
Iya. Terus untuk inginnya Bu Heni seperti apa? Ya keinginan saya kalau dia seperti teman-temannya yang lain lancar membaca itu terlalu muluk-muluk ya Pak ya. Ya mungkin harapan saya juga sama seperti itu. Yang penting dia mau melaksanakan tugas dari saya, dia mau membaca, dia mau menulis dan melakukan aktivitas yang sama seperti temannya Pak. Itu harapan saya seperti itu. Berarti memang muridnya nggak sama seperti yang lain ya. Artinya apa yang lain itu seperti dia seperti itu. Kalau dia berinteraksi dengan temannya itu ya seperti biasa Pak, seperti anak-anak biasa dia bermain dengan temannya juga welcome ke dia. Akan tetapi ketika diberi tugas, Mas mengerjakan tugas dari Bu Guru ya, hanya geleng-geleng, enggak mau ngomong apa-apa, geleng-geleng saja, nulis ya Mas, geleng-geleng aja. Waduh, gimana ini saya menyelesaikan seperti ini masalahnya gitu Pak. Apa Bu Heni tahu penyebabnya anak tersebut seperti itu? Apa bagaimana, mungkin ada info-info dari luar atau dari keluarganya atau dari temannya atau dari mana mungkin yang memberi info terkait muridnya Bu Heni? Ya saya tanya ke anak-anak, Mas Indra ini memang enggak mau nulis Tanah. Iya Bu, enggak mau Bu, enggak mau baca, enggak mau Bu, bisa nulis, enggak bisa, bisa baca, enggak bisa. Terus disuruh, enggak mau, hanya mau main aja Bu. Jadi dia bawa mainan Pak, entah itu mobil-mobilan, tapi dia diam, di bangkunya tuh diam, dia enggak pernah berisik, enggak pernah ganggu temannya, diam, dia hanya bermain. Ketika temannya mengerjakan, saya lihat itu hanya dia memainkan mobil-mobilannya, dipegang-pegang gitu. Nah, terus ya itu seperti itu Pak. Kemudian saya tanya ke wali kelas sebelumnya ya Pak, kelas 5, kelas 4 itu saya tanya, memang seperti itu sudah. Tapi enggak mengganggu ya? Tidak mengganggu, tidak mengganggu temannya. Apa saya berpikiran apakah dia anak inklusi seperti itu Pak. Dari fisik normal. Komunikasinya bagaimana anak tersebut? Diam. Artinya komunikasi tersebut apa sama dengan anak lainnya? Nah ini ketika dia berbicara dengan saya, dia terkesan takut Pak. Aku diam aja, cuman geleng-geleng gitu aja. Saya suruh apa-apa geleng-geleng. Kemudian, tapi kalau saya lihat dia interaksi dengan temannya, enak gitu loh, dia bisa bermain, lari-lari dengan temannya, bergurau. Loh, kenapa dengan saya dia takut seperti itu? Mungkin dengan cara yang berbeda, Bu Heni pernah melakukan cara yang berbeda enggak untuk anak tersebut? Saya berencana melakukan cara berbeda ini, melakukan pendekatan Pak ke anak tersebut. Saya lakukan pendekatan, saya coba dekati anak itu sedikit-sedikit. Kalau dia menolak ya sudah saya menjauh. Tapi ketika dia menerima ke saya lanjutkan. Saya beri dia mainan dulu, Mas. Enggak belajar wis, kita main aja ya. Saya gitu, saya beri dia mainan bangun ruang, yang permainan yang benar-benar itu ada arahnya ke pembelajaran. Saya beri bangun ruang, waktu itu segitiga, segi 4, lingkaran. Saya suruh dia mengelompokkan. Dia mau, wes, tanpa bicara apapun, mau. Kemudian saya tanyai, ini warna apa Mas? Biru. Warna apa Mas? Merah. Ini apa? Kuning. Oh, berarti dia ngerti. Oke, tahu bahasa Inggrisnya biru, blue. Itu aja, cuma satu kata itu aja yang keluar dari mulutnya. Itu pendekatan yang pertama saya lakukan, itu pendekatan. Oh gitu. Itu sudah masih rencana apa upaya? Sudah saya lakukan. Langkah yang dilakukan satu langkah yang saya lakukan, dan itu hanya memberi mainan aja, tiap hari-harinya ya memberi mainan itu aja. Terus dari upaya itu ada perubahan mungkin, atau bisa mengikuti alur pembelajaran atau bagaimana? Masih belum bisa, Pak. Hanya ya mungkin melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya. Ini namanya pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya. Teman-temannya saya beri sendiri, dianya saya beri sendiri, seperti itu. Sesuai dengan minatnya anak itu. Upaya apa lagi yang mau Bu Heni lakukan untuk bisa anak tersebut seperti yang lain? Nah ini rencana saya Pak, rencana saya itu saya mau ke rumahnya Pak. Rencana ini kan masih kabar dari guru-guru yang lain bahwa anak itu seperti ini. Saya ingin bertanya langsung kepada orang tuanya tentang
apa penyebab dia seperti itu, sehingga anak itu tidak mau apa-apa, apa karena pola asuh, atau karena memang anak itu punya masalah dengan, maaf ya, otaknya atau pikirannya. Tapi dari segi yang saya tahu ini anaknya mudah mengingat. Dia mudah mengingat tapi tidak mau menulis. Nah, apakah orang tuanya juga terlalu memanjakan? Seperti itu. Saya ingin tahu secara langsung dari orang tuanya, Pak. Kemudian yang kedua, saya ingin belajar lebih jauh. Kalau memang dia anak inklusi, saya ingin belajar lebih jauh tentang penanganan anak inklusi, Pak. Di PMM itu kan ada ya, Pak ya. Ya. Berarti Bu Heni mau belajar penanganan anak inklusi melalui PMM seperti itu. Gitu. Bagaimana? Berarti anak inklusi ya? Ya, saya coba nanti konsultasi ke orang tuanya ya Pak ya. Kalau orang tuanya memang menyebutkan bukan karena pola asuh orang tuanya, mungkin anak itu termasuk anak inklusi. Dan saya lihat ini inklusi jenis apa, kata teman-teman saya, rekan-rekan saya itu inklusi itu mungkin Bu seperti itu Pak. Jadi ada banyak jenis ya inklusi? Sepertinya Pak. Nah ini saya juga mau belajar Mas Yan Pak. Dan cara penanganannya. Inklusi. Membutuhkan perhatian. Iya, yang jelas membutuhkan perhatian lebih. Yang Bu Heni ketahui, inklusi itu ada berapa jenis? Ya saya tidak tahu ini Pak, masih mau belajar ya. Rencananya nanti malam saya mau buka PMM itu Pak, belajar kan kebetulan hari-hari ini masih sibuk Pak. Ya. Berarti Bu Heni untuk mengatasi anak ini upaya kedepannya rencananya seperti apa berarti? Untuk rencananya saya terus akan melakukan pendekatan pada anak itu, kemudian agar anak itu welcome ke saya, mau menerima saya dan melaksanakan apa yang saya minta. Kemudian mencoba berkomunikasi dengan orang tua di rumah mengenai penyebab anak itu seperti itu, apakah memang hanya di sekolah saja ataukah di rumah juga seperti itu. Kemudian yang ketiga, saya akan belajar materi inklusi Pak di PMM. Baik, ya, Bu Heni. Ini rencananya Bu Heni yang sudah baik sekali ini mau dimulai kapan? Kalau belajar di PMM-nya rencananya mau nanti malam Pak. Terus kalau berkomunikasi dengan orang tua, ya rencananya besok kalau ada waktu senggang, ketika anak itu tidak ada, jadi memang benar-benar objektif ya Pak ya. Ketika anak itu di sekolah, mungkin saya bisa menyelinap sedikit sebentar ke rumahnya, mengadakan home visit seperti itu Pak. Apa rencana seperti ini dilakukannya setiap hari atau 1 minggu sekali atau bagaimana Bu ini rencananya? Kalau pendekatan ini saya lakukan setiap hari Pak, pendekatan dengan memberi mainan yang berbeda kepada anak tersebut. Ya semampu saya Pak, karena memang saya belum belajar tentang penanganan anak inklusi ya Pak ya, semampu saya. Yang penting dia tidak diam, dia melakukan aktivitas apapun, yang penting dia tidak diam. Yang penting dia terlayani. Iya, dia terlayani. Dengan baik, ada hasil ya seperti itu Pak, benar sekali. Sesuai kebutuhannya begitu ya kan. Kalau saya tangkap dari apa yang disampaikan Bu Heni maksudnya seperti itu. Benar Pak. Terlayani dengan baik sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Iya, benar sekali Pak. Nah terus komitmen Bu Heni terkait dengan anak ini, harapannya berarti bagaimana komitmennya untuk melaksanakan rencana aksinya itu? Ya, komitmen saya akan melakukan pendekatan terus-menerus pada anak tersebut, sedikit demi sedikit porsinya akan saya tambah mungkin dengan lebih, supaya dia lebih dekat kepada saya, dia akan mau melaksanakan apa yang menjadi harapan saya, mau menulis, setidaknya dia mau membaca, seperti itu. Walaupun sedikit akan terus saya lakukan seperti itu Pak. Mantap Bu Heni, mantap sekali. Jadi dari apa yang kita bicarakan tadi sudah banyak yang saya dengar juga Bu Heni banyak menemukan solusi sepertinya seperti itu. Tapi dari pembicaraan ini Bu Heni bisa menyimpulkan seperti apa pembicaraannya? Kesimpulan saya dari pembicaraan ini, yang pertama, solusi dari permasalahan saya itu dengan melakukan pendekatan, maka
secara personal ya Pak ya, maka siswa akan lebih termotivasi karena ada perhatian lebih dari gurunya. Kemudian selain itu seorang guru juga tidak boleh berbangga diri, harus terus belajar tentang bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik dan maksimal pada anak-anak. Dan yang ketiga, kita juga perlu membangun hubungan yang harmonis antara guru dengan wali murid, seperti itu Pak. Ya, semoga apa yang sudah direncanakan Bu Heni bisa terlaksana dengan baik. Amin. Dan bisa berjalan sesuai dengan harapan. Ya, dan Pak. Muridnya Bu Heni bisa sesuai keinginannya Bu Heni. Ya. Selamat menerapkan rencananya Bu. Ya, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Bapak, saya sekarang sudah agak plong ya Pak ya. Saya bisa curhat, bisa cerita ke jenengan tentang terkait permasalahan saya dan bisa menemukan solusinya dari permasalahan saya, tinggal menerapkannya saja ya Pak. Sama-sama Bu Heni. Nanti kalau ada apa lagi kita bisa cerita-cerita lagi Bu Heni terkait dengan perkembangan permasalahannya Bu Heni. Nanti kalau ada perkembangan saya cerita lagi ke jenengan ya Pak. Bu Heni, saya dengan senang hati dan dengan terbuka menerima ceritanya Bu Heni. Ya, terima kasih Pak Esa. Monggo karena sudah bel ya. Saya kembali ke kelas ya Pak ya, ditunggu anak-anak di kelas. Monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak Esa. Siang Pak Dimas. Alhamdulillah, saya lihat tadi Pak Esa melaksanakan coaching dengan baik. Ya, alhamdulillah. Sudah melaksanakan alur tirta, menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi yang dilakukan oleh coaching nanti seperti apa, sampai yaitu tanggung jawab. Di sini ketercapaian indikator yang seperti apa yang Pak Esa sudah lakukan pada saat melakukan coaching tadi? Mindfulness Pak. Mindfulness ya, kesadaran penuh ya, kesadaran penuh. Salah satunya yaitu selalu memperhatikan ya, selalu memperhatikan coaching, kemudian mendengarkan penuh ya, seperti itu. Kemudian catatan hasil observasi saya sudah bagus Pak. Pak Esa sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, selain sudah menghadirkan diri secara penuh kepada coaching, yang kedua adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dari pertanyaan berbobot tersebut, coaching sudah memberikan solusi sendiri, ya Pak, apa yang sudah coach lakukan. Dari pertanyaan-pertanyaan itu menimbulkan jawaban-jawaban yang sudah dilakukan oleh coaching. Jadi solusinya itu berasal betul-betul memang dari coaching, Pak. Berarti yang mengarahkan adalah coach, betul Pak. Alhamdulillah berarti termasuk berhasil Pak. Betul sekali Pak. Memang sangat berhasil karena saya tahu sendiri Pak Esa sudah mumpuni terkait prinsip coaching, kemitraan ya, sudah bisa bermitra dengan rekannya sehingga nantinya bisa memaksimalkan nantinya. Ini Pak, saya rasa berkat diskusi kita, bimbingannya Pak Dimas tadi sebelum saya melakukan kegiatan coaching tadi oleh Pak Dimas dibimbing dengan baik sehingga saya ada kerangka atau rencana atau yang sesuai dengan alur tirta tadi Pak. Jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada Pak Dimas karena sudah paling tidak membuka wawasan saya terkait coaching. Betul Pak. Jadi kita sama-sama belajar nih Pak ya. Saya juga mengobservasi itu juga berdasarkan data, berdasarkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Dandi Esa terkait mulai dari tahap sebelumnya tadi sampai pelaksanaan bahkan saat ini. Kemudian yang sudah Bapak Anda lakukan,
Bapak kan sudah mengembangkan tuh beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot. Lah, kompetensi apa lagi yang Bapak ingin kembangkan sehingga pada saat nanti itu bisa melakukan coaching secara berkelanjutan? Saya ingin mengembangkan kompetensi memberi pertanyaan kreatif, Pak. Oh, pertanyaan kreatif ya. Jadi pertanyaan kreatif yang apa ya? Yang memotivasi si kucing tadi untuk cerita lebih luas lagi permasalahannya dan solusinya, sehingga si kucing itu tidak takut-takut dan tidak malu-malu untuk menyampaikan semua isi hati dan unek-uneknya, Pak. Betul. Baik itu apapun itu terkait permasalahannya, sehingga dari situ kita bisa apa ya, bisa memotivasi atau bisa memberi jalan kepada kucing untuk menemukan solusinya dengan tepat dan pas. Betul. Seperti itu. Betul. Jadi yang sudah saya tangkap di sini, Pak Esa ingin mengembangkan potensi diri sendiri. Dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan kreatif. Nah, itu yang saya tangkap di situ. Semoga nantinya seiring perkembangan berjalannya waktu, Pak Esa melakukan coaching demi coaching, kemudian dengan rekan, dengan siswa maupun dengan pengawas, kepala sekolah nantinya bisa memberikan hasil yang terbaik. Terima kasih Pak Dimas. Insya Allah dari bimbingan Pak Dimas barusan insya Allah bisa memberi saya lebih semangat lagi Pak Dimas untuk belajar kegiatan kucing demi kucing. Iya, siap. Ya, kalau bahasanya kucing-kucingan Pak. Katanya Pak Dimas, kucing demi kucing. Iya, betul Pak. Memang seperti itu teknisnya. Ya. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Semoga kita kedepannya menjadi lebih baik. Amin. Kuncinya adalah sama-sama belajar. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.